pencetnya, like, comment, dan subscribe. Pencet tombol merah, bunyikan loncengnya. Indonesia, mantap jua, mantap jua, mantap jua. Jadi di zaman Nabi SAW, orang-orang kafir Quraisy itu mereka mencari kesempatan, peluang, bagaimana caranya agar mereka dapat membunuh Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Sampai ada salah satu di antara mereka dari kalangan kafir Quraisy yang menyiapkan berbagai macam persiapan, mulai dari kendaraannya, yaitu kuda yang tangguh dalam peperangan, pedangnya yang dia asah sampai sangat tajam, baju perang yang dia siapkan untuk dapat digunakan melindungi dirinya. Pokoknya dengan persiapan yang sempurna. Dan dia mengatakan bahwa saya akan membunuh Muhammad, katanya. Berita itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ada orang kafir Quraisy di mana dia telah menyiapkan kendaraan yang paling bagus, senjata yang paling tajam, baju besi yang paling mahal untuk melindungi dirinya, dan dia berniat ingin membunuhmu. Jadi dia mempersiapkan segalanya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Nabi kemudian mengatakan, saya yang akan membunuhnya. Dia mempersiapkan segalanya untuk membunuh diri saya, tapi ketahuilah saya yang akan membunuhnya, kata Nabi SAW. Maka berita itu sampai kepada orang tersebut. Ketika berita itu sampai kepadanya, yang ada dia malah ketakutan. Dia seperti orang yang sedang ketakutan ketika datang panggilan untuk berperang, memerangi pasukannya Nabi Muhammad SAW. Awalnya dia nggak mau ikut berperang. Dia nggak mau ikut berperang. Sampai Abu Jahal datangin dia ngasih bukhur. Kamu tuh perempuan, udah kalau nggak ikut berperang pakai ini bukhur. Silahkan kamu wangian saja. Dasar perempuan, katanya. Oh, dibilang gitu, marah dia. Enak saja, saya ini laki-laki. Saya sudah siapkan untuk menyerang Muhammad. Lihat, saya akan berada di barisan terdepan, katanya. Akhirnya dia pun ikut serta dalam pasukan itu. Yang awalnya dia berada di barisan paling depan, tapi ketika sudah sampai di ma'rakah, sampai di tempat perang, ketika sudah berhadap-hadapan dengan prajuritnya Nabi Muhammad SAW, dia sedikit demi sedikit berpindah ke barisan paling belakang. Kenapa demikian? Karena dia tahu Nabi Muhammad SAW kalau bicara, yang dibicarakannya pasti nyata. Ketika dia mengatakan bahwa dirinya akan membunuh Nabi Muhammad, itu belum pasti akan membunuhnya. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa saya yang akan membunuhnya, itu sudah menjadi satu kepastian bahwa dirinya di peperangan itu akan binasa. Daripada mati, lebih baik mengundurkan diri, begitu. Tapi biar nggak kelihatan, awalnya di depan dulu. Kalau udah mulai peperangan, baru tuh mundur-mundur ke bagian belakang. Tapi sayang, Nabi SAW yang namanya udah berbicara, orang itu pun dipandang oleh Nabi SAW. Dilihat, mana orang yang ingin membunuhku itu. Pas dilihat ternyata emang betul dari ujung kepala sampai kakinya itu penuh dengan baju besi. Pelindungnya itu luar biasa, nggak ada celah. Pas Nabi SAW melihat dengan seksama begitu, melihatnya dengan dengan detail, ternyata antara helmnya dengan baju besinya ada ronggang di sana. Ya, ada renggang. Artinya terlihat kulit lehernya dari kejauhan. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi hanya mengambil pisau kecil, ya, mengambil pedang kecil, kemudian dilemparkan. Dilemparkan dan ngebeset bagian leher orang itu. Ketika ia menyadari bahwa lehernya telah terbeset dengan pedang atau pisau kecil yang dilempar oleh Nabi Muhammad SAW, ia seakan-akan histeris dan mengatakan apa? Qatalani Muhammad, qatalani Muhammad. Dia jatuh dari kudanya sambil
seperti orang yang kejang-kejang. Qatalani Muhammad, qatalani Muhammad, Muhammad telah membunuhku, Muhammad telah membunuhku. Padahal hanya besetan kecil di bagian lehernya. Abu Jahal datang. Kalau Muhammad menggal kepalaku, aku nggak bakal seperti kamu seperti ini. Tapi namanya dia udah histeris, ya, akhirnya dia mati setelah itu. Ya, karena dia meyakini bahwa serangan Muhammad itu membunuh dirinya. Ya, serangan Nabi Muhammad SAW itu membunuh dirinya, maka dengan kepercayaannya atau keyakinannya lah, maka dia sendiri meninggal dunia. Padahal hanya sedikit mengenai bagian lehernya. Nah, jadi kalau orang misalkan mempunyai keyakinan bahwa saya sehat, saya sehat, saya sehat, insya Allah dia akan sehat. Tapi kalau dia merasa bahwa saya sakit, saya sakit, saya sakit, yang awalnya sehat, karena dia memandang dirinya sakit, maka dia pasti akan jatuh sakit. Ya, ini bisa dikategorikan apa? Seseorang itu tergantung bagaimana dia berprasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi masya. Aku ini tergantung bagaimana sangkaan hamba kepadaku. Maka silahkan hambaku itu berprasangka kepadaku apapun yang dia mau. Andaikan kita berprasangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memperlakukan baik kepada kita. Tapi kalau kita berprasangka bahwa Allah kejam kepada kita, maka Allah pun akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan sangkaan kita. Maka hendaknya kita selalu berprasangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.